Selamat siang Sobat Dunia Akuarium, kembali lagi dengan saya. Hari ini kita mau ke lokasinya Cimplung Akuarium nih. Kita mau pesan akuarium sekaligus kita review lah lokasinya, tempatnya beliau produksi akuarium, bagaimana dan seperti apa. Yuk ikuti saya. Itu dia Kang Gilang, pemilik Cimplung Akuarium. Kita ngobrol-ngobrol aja, ambil tanya-tanya. Aduh, Kang Cimplung damang. Alhamdulillah. Punten mengganggu waktunya ya. Siap, sama Bapak aman. Kang, sehat. Alhamdulillah. Lagi ya produksi. Alhamdulillah. Terus mulai produksi. Udah mulai ya. Kang Cimplung, punten sebelumnya minta waktu, kita Boleh, mau ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Sekalian kan saya mau pesan akuarium ya. Kita review lah sedikit lah ya. Boleh ya? Boleh. Dipasang dulu mic. Oke, Sobat Dunia Akuarium. Ini dia Kang Gilang ya. Ya, Kang Gilang. Panggilannya Panggilan Kang Cimplung atau Cimplung Akuarium nama usahanya. Boleh ngobrol-ngobrol dikit. Boleh, mau di sini atau mau ambil duduk? Boleh atuh. Kita sambil nyantai ya. Punten ya. Santai aja ongkos kita ya. mah. Jadi kebetulan saya kan mau pesen akuarium nih Kang Cimplung ya. Nah, kebetulan cukup lumayan besar lah ukuran gitu. setengah Medium kali tank. 60 kali 60 medium lah ya. Medium tank. Oke, sebelum saya mau jelasin pesenannya Kang Cimplung nih. Bolehlah tanya-tanya dikit ya. Boleh atau sangat boleh Sobat sekali. Dunia Akuarium tuh. Jadi info-info seputar apa yang kegiatan yang Kang Cimplung lakukan lah ya. Terutama mengenai usaha produksi akuarium ya. Utama sih akuarium 4 ya? tahun jalan. Udah 4 tahun ya? Jalan 4 tahun. Kalau toko mah baru sekitar 2 tahunan lah, hampir belum nyampe 2 tahun. 2 tahun lebih, 2 tahun lebih. Buat toko mah. Kalau workshop mah kita ngerintis dari nol ya, dari pertama kali produksi akuarium itu modal atap buat bikin akuarium itu dari terpal 3x4 itu juga diiketin ke pohon gitu supaya teduh ada gitu. Luar biasa. Kalau hujan udah berhenti, nggak bisa kerja lagi kalau hujan mah. Mantap. Jadi perjalanan awalnya begitu ya. Awal. Dikerjain sendiri ya? Sendiri dulu mah nggak langsung gini, sendiri beli bahan sendiri, nganterin sendiri, bikin sendiri gitu. Ke servis juga gitu. Tapi kan kalau dari nol mah kan kita awalnya itu bikin akuarium sekaligus nyeting gitu, aquascape gitu. Awal paling basic gitu. Terjun ke dunia akuarium gitu. Baru dilihat kan kalau aquascape kan dia ada kekurangannya, itu maintenance ya. Kita kan beli, yang pembeli kan dia beli dalam kondisi bagus, tapi sama dia nggak dirawat. Betul. Jadi kurang perawatan gimana aquascape gitu, makanya saya agak mundur dari aquascape, terus fokus ke dunia akuarium aja gitu sekarang. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Berarti setelah di perjalanan awal ya, dari awal 2018-an lah. 2018 ya. Tapi kalau ngerintis mah dari akuarium itu sekitar 2017. Tapi kalau benar-benar dari akuarium itu awal 2018. Jadi akhirnya menetapkan diri untuk produksi lebih ke akuariumnya lah ya. Fokus akuarium. Jalan berselang 2 tahun, alhamdulillah ada rezeki lebih. Ya, saya buka cabang itu toko akuariumnya di dekat dari sini. Dari sini ya. Ada Cimplung Akuarium di Map juga ada. Oke, nanti sekalian kita ke sana ya, ya. Boleh. Berarti stok akuarium juga ada di sana ya? Di sana stok akuarium ada banyak, tapi khusus yang sekarang ya kan karena sebelum Lebaran kita produksi stok kaca bahan yang tebal, otomatis sekarang yang ada kaca tebal semua. Kaca tebal. Tapi dengan ukuran medium ke bawah, semeter ke bawah. Meter ke bawah. Tapi kacanya tebal. Tebal 10 mili up. 10 mili up itu akuarium kecil tapi tebal-tebal. Di sana ya display ininya. Semua ikan, hasil kerjaan kita semua ditaruh di sana. Kalau di sini mah khusus tempat pembuatannya, produksinya gitu. Jadi untuk hasil pembuatan kan kita ada dua, ada buat stok kita di toko sama buat kirim keluar gitu, kayak ke toko-toko lagi lah gitu, kayak Om kan itu. Iya betul. Setuju. Buat ke toko, terus buat customer biasa, terus buat ke apa namanya itu pembudidaya itu kan dia juga alhamdulillah pada masuk. Iya. Betul. Berarti sebetulnya kalau Kang Cimplung sendiri ya di Sukabumi ya khususnya, berarti kan marketnya di samping ada ke toko-toko ya, ada juga langsung ke pengguna ya atau penghobi. Berarti memang ada
apa namanya, grosir dan eceran lah ya. Ya, kurang lebih kita begitu ada ya. 3 malahan. Oh, ada 3. Coba dijelasin lah. Yang awal itu yang paling umum kita harga pasar gitu ya, harga buat pengguna. Terus yang kedua kita ada harga reseller. Nah, harga reseller itu dia masih di bawah grosir. Kalau dari tingkatnya, tapi kalau masalah harga masih di atas grosir gitu. Yang paling terakhir itu grosir. Jadi kita ada ya harga pasar, harga reseller sama harga grosir itu. Dengan catatan tertentu gitu. Ada ininya ya, ada nggak bisa sembarangan gitu. Oh, ini buat jual lagi belum tentu bisa masuk grosir, belum bisa masuk reseller gitu. Ya itu, tapi harus siap. Ya minimal kenal dulu lah gitu. Oke. Nggak bisa beli, oh ini buat jual lagi ya nggak bisa. Gitu, Oke, gitu. siap. Ada Berarti tahapan-tahapannya dulu gitu. sedikit buat ini menjelaskan ke sobat dunia akuarium ya. Berarti tadi ya kita garis bawahi, punten Kang Cimplung nih, saya potong sedikit. Siap. Jadi harga ada 3 ya. Di saya. Harga langsung buat ya katakanlah konsumen lah gitu ya. Kemudian harga reseller sama harga grosir gitu ya. Grosir itu khusus toko atau dia buat apa namanya, pembudidaya. Dia kebutuhannya kan skala besar gitu. Kita masukin harga grosir itu. Kalau kebutuhan skala besar. Kalau reseller itu harga yang lebih murah dari pasaran tapi untuk dijual lagi gitu. Dengan catatan dia tahu dulu saya siapa orangnya gitu, yang itunya kan nggak semua orang bisa grosir gitu. Betul. Berarti berlaku ini ya syarat dan ketentuan. Berarti ada syarat dan ketentuan berlaku. Nggak bisa dibebet rata semuanya. Meskipun saya bisa ngeluarin harga grosir ke pasar bisa, tapi aduh itu kan pasar gitu, semua orang kan tentunya ya ada tugas masing-masing atau rezeki masing-masing di bidangnya masing-masing gitu. Kalau dikasih tahu ya, sekarang harga kaca itu semenjak kenaikan di awal 2020 itu udah 150%. Dalam waktu naiknya itu kaca baru itu. Dulu saya beri 65.000 per meter. Sekarang udah 145 pasaran seluruh Jabodetabek lah, Jawa Barat lah. Semua rata. Paling beda itu harga kaca baru itu 5 sampai 10.000. Khusus 5 mili. Tapi kalau kaca 8 mili, 10 mili, 12 mili itu harganya cenderung tidak terlalu signifikan, belum nyampe 50% kenaikannya. Belum nyampe. Tapi kalau kaca khusus 5 mili karena lagi banyak pembangunan sekarang ya, jadi otomatis pemakaiannya juga meningkat. Jadi sekarang kaca lagi amsyong pokoknya. Luar biasa. Kalau khusus kaca baru, limbah juga sama ikutan. Karena kaca yang biasa main di baru kalau dengan harga yang segitu banyak yang pada mundur. Nah, dengan ada juga yang ngakalin dengan cara main limbah gitu. Banyak sekarang main di Sukabumi kan dulu. Saya kesebut orang pertama di Sukabumi yang ngejual atau ngasih tahu ini kaca limbah. Bisa saya disebut saya yang pencetusnya, pionirnya awal-awal. Semuanya kan tahunya akuarium baru gitu. Ya saya nggak nyalahin, ini kan dia nyebutnya akuarium baru, bukan kaca baru gitu. Tapi sekarang udah pada tahu lah semuanya juga. Makanya yang pemain limbah sekarang udah banyak, bukan saya doang gitu. Ya secara prinsip kan walaupun limbah tapi tetap ya kualitasnya kita juga meskipun kualitasnya kan di limbah juga ada tahapannya. Enggak semua limbah itu kesebutnya jelek atau bekas jadi jelek ke capnya gitu. Enggak. Limbah juga itu kaca yang dari pabrik terus gagal ukuran itu nggak kepake, itu udah masuk ke limbah. Masuknya limbah ya? Masuk limbah, masih ada segel pabriknya, padahal masih baru. Tapi karena dia pas waktu proyeknya gagal potong, ada roda atau ada bercak, ada gores, itu udah masuk ke limbah. Karena dalam sistem kaca per dunia proyek itu ada yang namanya sistem checklist, ya, dimana itu kaca benar-benar harus bagus, terus dengan 100% tingkat kebersihannya itu. Apalagi buat gedung-gedung proyek besar itu semuanya dijaga. Harus ada gores, 2 gores itu udah harus dilepas, ganti baru. Dan makanya banyak kaca limbah yang bekas dari situ. Itu kondisinya masih baru, tapi saya tetap jual dengan harga limbah karena emang dari sananya udah dikasih harga limbah. Gitu aja. Jadi ini sobat dunia akuarium, jadi kacanya limbah tapi bukan kaca murahan bekas, ya, apa sebutnya ya. Jadi limbah tapi juga kan karena kaca kan termasuk materi yang sangat kuat ya, termasuk materi yang sangat kuat. Jadi dia kaca bekas juga, nggak kayak benda lain yang langsung kusam ini gitu kan. Kaca apalagi kaca bekas gedung. Di sana kan dirawat kacanya, dikasih stiker atau tiap minggu dibersihin. Jadi kondisinya sampai sekarang ya bisa lihat lah gitu hasilnya gitu. Ya sudah masih teruji bagus, lah, sudah teruji. Alhamdulillah, makanya saya bisa bertahan selama 4 tahun karena dengan kualitas yang dijaga semaksimal mungkin gitu. Tapi meskipun
Kan kaca juga nggak selamanya bagus. Kadang-kadang kita juga dapat kaca yang jelek, kaca yang itu kita juga kasih pemahaman Ya, ke yang beli atau customer bahwa kaca yang stok sekarang itu kebetulan lagi kurang bagus. Saya kasih tahu dulu, ini kaca kurang bagus gimana, mau dipakai atau enggak gitu. Jadi apa mau nunggu lagi gitu. Itu pelayanan ya. Nah, itu bagian pelayanan. Itu Oh. konsekuensinya main di Limbang, nggak bisa Betul. 100% selalu datang kacanya bagus semua. Betul. Kan banyak yang mau nanya, "Oh, Om, kacanya mau reject pokoknya." Ya nggak bisa ngejamin selalu ada gitu. Itu reject Siap. termasuk barang buronan lah kalau di Oh, gudang. Paling banyak dicari Paling banyak gitu. dicari ya. Karena Oke. kualitasnya itu 99% itu baru. Siap. Oke, Kang Cimplung, saya tanya lagi ya berkait Ya. dengan produk lah ya. Ya. Tadi kan udah dijelasin ya apa bahan kacanya ya. Tadi seperti yang dijelasin. Terus ininya Kang Cimplung, kalau base produk lah ya dari ukuran, kira-kira Kang Cimplung yang dilayani Paling ukuran banyak. berapa aja yang paling banyak? Kalau standar kan dari Untuk mulai standar kita kan dari 30. 30 malah ya, Jadi dari malahan kalau dulu zaman zaman Jepang kita layani Oh. dari soliter juga. Soliter, ya. Tapi soliter itu kurang ekonomis lah Oh. buat kita gitu. Karena apa? Karena dalam segi waktu dan produksinya meskipun kita pakai bahan yang kesebutnya buangan lah atau enggak bernilai lah, sisanya kan kecil-kecil ya. Ya. Tapi dia makan waktu sama makan tenaga yang banyak gitu. Meskipun kita taruh sehari bisa 100 unit. Nah, taruh dengan kita jual harga grosirnya 7.000, berarti sehari cuma dapat 700.000, dikurangin yang kerja lem itu habis semua. Sedangkan dalam waktu 1 hari kita bisa bikin akuarium yang besar-besar dengan harga jauh lebih besar daripada soliter. Makanya kita di soliter kita tutup, nggak produksi berarti nggak lagi. produksi gitu. lagi Nggak ya produksi lagi soliter karena dia makan waktu gitu Iya. aja, makan waktu, tenaga sama lemnya gitu banyak banget gitu. Makanya Berarti, kita standar kita minimal dari 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150 sama 2 meter. Itu yang standar. Standar ya. Berarti Kalau sampai dengan 2 meter standar ya. standar sampai kebanyakan 2 meter kalau Nah, standar. Kalau di luar itu Kang Cimplung, Kita ada tank custom, itu masuknya pokoknya di luar itu kita masukin harga custom gitu. Custom itu harganya nggak harganya lebih mahal daripada harga standar gitu. Kalau custom. custom pastilah ya. Pasti, Kalau karena custom kita khusus. bisa bikin sampai 3 meter. Sampai 3 meter. Bisa sampai 3 meter. Khusus kaca bekas. Oke. Kalau kaca baru bisa lebih gede lagi. Bisa lebih lagi. Iya, 6 meter masih Siap. bisa sanggupin gitu, Mantap. kalau berani. Oke, sobat dunia akuarium, berarti sekali lagi tadi ukurannya ada yang standar ya, sampai dengan ukuran 2 meter terbesar. Berarti di luar itu custom. Nah, Custom. mengenai nanti harga segala macam untuk harga eceran, harga grosir, harga reseller, nanti kita kasih kontak Kang Cimplung ya atau Kang Gilang ya. Langsung kontak aja WA saya. Di YouTube channelnya nanti ya. Ya. Kita lihat. Nanti silahkan hubungi. Ada yang bisa misalkan mau jual lagi buat apa namanya? Toko, Langsung atau buat buka toko. buat buka toko, Bisa, buka farm gitu, segala iya. macam. Iya. Pokoknya dilayani semua ya. Oh, Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dari Kang Cimplung. Nah, begitu. Siap. Nah, Kang Cimplung, oke lah tadi kita ngobrol sepintas ini. Saya mau langsung ini ya sekalian, nggak apa-apa lah ya. Ya. Saya juga kan mau pesen nih ke Kang Iya, Cimplung. iya, iya. Cuma sekalian aja lah ngejelasinnya di sini nggak apa-apa ya. Boleh. Oke, siap, ini nggak apa-apa pemirsa ya. Eh, Jadi gini Kang Cimplungnya ada request dari konsumennya nih Kang Cimplung. Nah, walaupun saya nggak tahu ya pasnya gimana, tapi minimalnya saya jelasin dulu ya. Konsumen pengennya begini. Sekatnya itu ini kan dari sini ya. Ini nih. Berarti kurang lebih jarak antara ujung sini kurang lebih 10 sentian lah Kang Cimplung nih. Plus minus 10 10 senti. cm nggak terlalu mepet. Mepet nggak? Kalau menurut saya terlalu mepet ya. Iya, soalnya kan si posisi lubang yang kita pakai itu satuin. Oh. Dia posisi tengah-tengah dia ke pinggirnya sekitar ada 3-4 cm terlalu mepet. Terlalu mepet ya. Oke. Iya, Berarti ya standarnya 12 cm 12 minimalnya cm. itu. berarti itu ngikuti Kang Cimplung lah. Kalau kita ngituin aja lah ini ya. Apalagi kan ditaruh dari bawah mesinnya ya. Sam. Pakai sam kan? Pakai sambil. Otomatis 3.000 liter ntar dia bakal kekurangan, bakal nurun lagi powernya. Oke. Berarti satuin ya ini Ya, ya. Nanti dia pengen ditambah kayak sisir gitu Kang Cimplung. Ini harusnya 50 cm kali. Ini kan 60 tingginya. Diturunin air 6 cm. Oh, 6 6 cm. cm berarti tinggi si sekat ini tuh 54 ya. 54. 54. Nanti dia pengen kasih apa tuh? Jaring.
penahan. Nah, tahu. Sisir naon sih, Sisir kayak sisir bisa, gitu. bisa pakai sisir bisa, pakai apa? Modul undergaple bisa. Ah iya benar, yang begitulah. Pengen digituin Kang Cimplung tuh katanya. Nah, cuman dia bilang, "Gak usah lah dari bawah," katanya, "biarin aja dia sipon, dia sedot," katanya. Begitu, Kang. Jadi jadi masuk air dari sini tuh di atas semua posisinya. Gitu pengennya sih konsumen. Oh, jadi bawah nggak ada celah. Ada celah bawah, langsung ke atas. langsung ke atas. Nggak apa-apanya, bisanya. Nggak apa-apa. Ya Berarti kalau gitu mah, mengikuti sesuai maunya konsumennya. iya. Berarti Bisa. cuman pakai gini aja kan Cimplung tah. Apa sih, sisir gitulah, Sisir atas. atau apa tuh? Ada yang fiber kan, ada yang plastik. Tapi yang paling gampang itu pakai modul itu. Ada undergaple deh ya. Tapi itu doang sih posisinya, dia nggak horizontal, dia vertikal. Oh, Ya kan ini sikitnya ke atas kan. Dia mah apa? Vertikal ke pinggir. bisa sekalian dipasangin kan itu ya? Bisa langsung Bisa ya? dilemin. Itu aja sih sebetulnya pesanan kita tuh yang ininya Kang Cimplung nih. Berarti ini lobangnya satu in ya? Satuin. Oke. Berarti ini nggak usah dikasih pipa ke atas, langsung aja sobrat. Sobrat mau dipasangin apa mau Om yang pasang? Pasangin lah sekalian ya. Bisa nggak tapi? Bisa. Ya. Kita kalau kita kasih sobrat, kita kasih belum pada tahu ya. Kebanyakan sobrat yang cocok buat ini apa itu? Buat cocok ini supaya kan sobrat biasa itu dia mengurangi diameter dalam. Tuh, harusnya itu bukan pakai sobrat, itu pakainya ada ya, khusus plug-in namanya itu. Jadi dia nggak mengurangi diameter. Dia mengurangin tapi sedikit gitu. Kalau pakai sobrat dia mengurangin diameternya besar gitu. Dari 1 in bisa jadi setengah in. Oh, benar. Pakai sobrat biasa. Tapi kalau kita plug-in itu dia dari paling jadi 3/4 dia lubangnya mengecilnya gitu. Nggak terlalu besar. Iyalah sekalian aja makan Cimplung. Jadi kita terima beres lah ya. Siap. Biar sama ahlinya Kang. Iya, Jadi segala sesuatu sama ahlinya mah beres gitu. Iya. Terus sedikit Kang Cimplung, kalau pesanan selain dari Sukabumi ada nggak dari luar kota atau dari luar? Paling jauh kita Semarang. Oh, Semarang pernah kirim? Paling jauh Semarang, Bandung, Tasik, terus Bogor, itu aja sih. Kan itu. Ke Garut pernah, tapi kita nggak ngirim, cuman dia pesan, kita kirim via ekspedisi. Karena kalau pakai mobil dari kita kan ongkosnya bisa gede, makanya via ekspedisi. Gitu. Nyari mobil yang lagi kebetulan lewat ke sini, mau ke sana, kita taruh. Oh, itu bisa apa? Minimal ongkos lah, ngecilin ongkos lah gitu. Siap Kang Cimplung. Kalau yang fokus kebanyakan sih dari Cianjur. Yang paling banyak order yang di luar Sukabumi ya, paling banyak Cianjur, itu daerah terutama Cipanas, kota gitu, itu paling banyak. Ini juga hari ini kita mau ngirim ke Cianjur. Hari ini. Mantap. Cuma 3 unit. Tapi semeter setengah semua gitu. Ya, 3 unit juga ukurannya, guys. Oke lah, siap Kang Cimplung. Terima kasih waktunya. Siap. Nanti kita ke sana temenin juga ya. Siap. Terima kasih. Siap, sama-sama. Enggak dilajeng dulu, diteraskan dulu. Oke, siap. Terima kasih Sobat Dunia Aquarium. Ayo. Sobat Dunia Aquarium. Ini lokasinya kiosnya Kang Cimplung ya. Kang Gilang. Nah, ini stok-stok akuariumnya di sini. Jadi ini hasil produksi yang tadi di workshopnya. Nah, ini hasil produksinya.